mulainya dengan gagasan, lalu munculnya dalam bentuk karya. Dan itu memerlukan kerja teknokrasi, ada organisasi, ada rumusan tentang target, rumusan cara, kemudian SOP di situ. Jadi menuju hasil itu tidak otomatis. Saya beri ilustrasi. Kami berencana gagasannya membangun perasaan kesetaraan. Oke, terjemahannya di mana tuh kesetaraan? Semua aspek. Misalnya warga Jakarta ini bagaimana bisa menikmati kotanya secara setara. Bangun taman, bangun trotoar, bangun public transport. Itu contoh kita membangun perasaan kesetaraan. Kemudian sekolah, sistem penerimaan siswa baru itu memberikan kesetaraan kesempatan. Baik keluarga kaya maupun keluarga miskin kesempatannya setara. Walaupun diprotes oleh yang kaya. Karena disetarakan kesempatannya dengan yang miskin. Dulunya yang makmur pasti punya kesempatan lebih tinggi. Kemudian kita bicara tentang kawasan kepulauan dengan daratan Jakarta. Sekarang disetarakan, harga di sana dengan kebutuhan pokok dengan di daratan sama. Pembayaran transportnya jadi satu dengan daratan, itu setara. Jadi ketika kita membangun begitu banyak hal, itu berangkat dari sebuah gagasan. Kesetaraan. Nah, kita bangun itu. Kenapa kesetaraan ini penting? Dari kesetaraan muncul rasa keadilan. Dari rasa keadilan muncul persatuan. Dari persatuan, maka kota ini akan punya social capital yang kuat. Karena warganya punya perasaan kebersamaan, perasaan persatuan. Jadi, ketika kita membangun trotoar, taman, itu perlu kerja teknokratis. Bagaimana merumuskan anggarannya, bagaimana masuk di dalam rancangan pembangunan, bagaimana proses kerjanya, bagaimana detail teknis rancangannya. Itu semua kerja teknis tuh yang harus disiapkan. Tapi jangan lupa kerja teknis itu harus dimulai dengan gagasan. Kalau tidak nanti ujungnya nggak tahu untuk apa ini semua. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan ini menjadi barang yang nyata. Misalnya, tadi saya sampaikan tentang transportasi publik. Tahun 2017, transportasi publik di Jakarta itu jangkauannya hanya 42% wilayah Jakarta. Sekarang 87% wilayah Jakarta. Terjangkau dengan kendaraan umum. Dalam jarak 500 meter, dimanapun Anda tinggal, dapat kendaraan umum. 87% wilayah. 13% lagi nih untuk sampai 100%. Oke. Yang kedua, jumlah penumpang per hari meningkat. Dari semula sekitar 350.000, sekarang 1 juta penumpang. Kalau yang bertambah itu jumlah bis, ya itu artinya punya anggaran untuk belanja bis. Kalau yang meningkat itu jumlah penumpang, lah itu kan pilihan rasional tiap orang. Artinya terjadi perubahan perilaku. Dari mulai menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Begitu kita bangun transportasi umum, langsung harus bangun trotoar. Trotoar itu tidak diperlukan kalau kita bikinnya transportasi pribadi. Karena dari rumah, naik ke garasi, naik motor, naik mobil, sampai tujuan, turun di tempat kerja. Nggak perlu trotoar. Kita perlu trotoar kalau ada kendaraan umum. Kita bangun trotoar. Berapa terbangun? 240 km lebih trotoar terbangun di Jakarta. Jadi bukan hanya Jalan Sudirman, ya memangnya paling banyak difoto di situ. Tapi ada 240 km trotoar di seluruh Jakarta yang dibangun. Taman, kita tuh membangun lebih dari 440 taman. 100 taman maju bersama, itu 100. Yang lainnya adalah kita renovasi total. Misalnya Tebet Eco Park. Itu kalau dilihat dulu disebutnya Taman Honda, bandingkan dengan sekarang, wih berubah total. Tapi kita nggak bisa bilang itu taman baru, enggak, itu taman lama yang kita renov. Tapi yang direnovasi total itu 440 taman. Bisa dibayangkan tidak? Kalau saya mengerjakannya sendirian, ya mission impossible. Tidak. Justru saya harus terjemahkan gagasan itu jadi narasi. Supaya ribuan orang yang bekerja ini mengerjakannya sesuai dengan gagasannya. Lalu jadi itu karya-karya banyak. Itu namanya manajemen. Kalau narasi itu seperti bikin partitur. Saya ini kayak dirigen. Di sebuah orkestra,
yang musiknya, instrumennya macam-macam. Saya bikin partiturnya, saya berikan arahannya, terus habis itu main tuh semuanya tuh. Jadi tuh barang, semuanya mengerjakan. Jadi tidak ada single man work. Tidak ada Superman, yang ada super team. Dan kenapa itu bisa jadi? Ya kerja kolosal semua orang. Nah, itulah sebabnya kenapa Jakarta menggunakan tagline kota kolaborasi. Nggak bisa dikerjakan sendirian, ini harus dikerjakan sama-sama. Dan disitulah tugas seperti kami-kami yang berada di dalam posisi penanggung jawab, itu harus bisa menerjemahkan dalam bentuk rencana kerja, sehingga terwujud. Memang dalam menjalani itu harus sabar. Harus sabar. Karena kadang-kadang prosesnya panjang. Saya analogikan nih, seperti nyetir kapal tanker yang panjangnya 1 kilometer. Kalau mau belok, dari mulai titik nol tuh, berputar kemudinya tuh, beratus kali, itu baru mungkin kilometer ke-7 kelihatan belok tuh. Tapi dari kilometer 0 sampai 7, waduh nggak belok-belok, tuh semua penumpang heran, ini kapan nih beloknya? Ini lagi dikerjain nih, begitu belok, oh iya belok. Nah, kita jangan membayangkan kayak naik speedboat, dibelokin sekarang langsung kelihatan. Itu kalau kapalnya kecil. Kalau kapalnya segede Jakarta, penduduknya 11 juta, yang bekerja di Pemprov 180.000 orang. Jadi 5 tahun ini, ada 5 tahun kita melakukan transformasi, daftar perubahannya ada, dan itu dikerjakan secara kolektif dengan sistem manajemen yang terukur. Itu kira-kira perjalanan 5 tahun ini.